Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sumanto dari Jamblang Studio. Jadi ini ada pola teman-teman. Kemudian ini ada sampel baju daster lengan setali. Jadi buat teman-teman yang belum tahu daster lengan setali itu seperti apa, ini sampel hampir jadi, tinggal kancingnya ini belum jadi. Perbedaan daster lengan setali dan standar itu cuman bagian lengannya ya. Ini ada daster anak-anak dua-duanya. Ini saya bikin sampel. Kalau yang warna hijau ini usia 4 tahun. Yang ini lengannya kalau diperhatikan, ini ada garis lengan, ini sambungan ya. Jadi lengannya pisah. Kalau untuk badannya, kalau yang ini sama dengan yang ini badannya sebenarnya. Kalau yang ini, kemudian yang ini lengannya itu nyatu. Jadi seperti ini, nggak ada sambungannya cuma dari bahu ini langsung ke lengan. Jadi lengan setali itu lengan terusan seperti itu ya. Oke, untuk pola ini nanti polanya sebenarnya ukurannya sama, cuman beda lengan aja. Oh ya, tutorial ini sekaligus buat panduan buat teman-teman yang sudah membeli pola di Jamblang Store ya, baik itu pola instan ataupun pola jiplaknya. Untuk tutorial ini nanti teman-teman bisa ikuti untuk versi yang dewasa juga bisa ya. Karena untuk polanya itu sebenarnya sama saja bentuknya, hanya ukurannya saja. Ini yang versi dewasanya seperti ini. Ya bentuknya sama ya, cuman beda persentasenya, ukurannya gitu aja ya. Seperti ini. Lengannya juga sama. Nanti ada apa namanya? Coakan atau bukaan kancing depan seperti ini, dan sakunya saku tempel. Ini saya bikin bulat. Sebenarnya sih nggak harus bulat ya, kotak juga nggak masalah. Oke, nanti saya ajarkan mulai dari penjiplakan sampai jadi, kita jahit selesai ya. Oke, teman-teman silahkan nanti ikuti saja untuk tutorialnya. Oh iya, buat teman-teman yang menggunakan pola instan itu seperti ini. Ini pola jiplak namanya teman, kalau yang belum tahu. Jadi pola jiplak ini dalam satu lembar itu sudah ada beberapa ukuran. Kalau untuk yang anak-anak ini ada 6 pilihan ukuran berdasarkan usia. Jadi ini garisnya warna-warni itu menandakan mewakili setiap ukuran usia 2 tahun, 4 tahun ya, 6 dan sampai 12. Ini tabel ukurannya. Nah juga sudah ada versi pola instannya. Pola instan itu udah potongan. Oke, bentar saya ambilkan contohnya yang mana itu ya. Nah ini versi yang pola instan untuk anak-anak ya. Pola instan daster anak lengan setali. Ini versi anak-anaknya, saya buka ya. Sudah ada juga pola yang dewasanya. Kalau yang ini versi yang dewasa, pola jiplaknya sama seperti ini. Kalau ini udah ada 9 ukuran sekaligus, dari yang kecil sampai yang besar, sampai yang jumbo. Nah ini yang pola instannya. Untuk tutorial kali ini saya pergunakan untuk penjahitan, nanti saya bikin ukuran anak-anak saja, bikin yang 8 tahun. Tapi sama saja kok, kalau yang teman-teman mau yang bikin yang dewasa, sama saja urutannya. Saya buka dulu ya. Untuk yang instan itu jadi dalam satu lembar pola ini sudah potongan. Teman-teman nanti tinggal dipotong pada kain. Kalau untuk penggunaan yang instan ini, nanti setelah saya jiplak ini, jadi saya copy menggunakan kertas transparan, nanti saya potong pada kain. Nah itu teman bisa ikuti untuk yang menggunakan pola instan yang nggak mau jiplak. Kalau instan itu sudah praktis seperti ini, tinggal potong pada kain. Nah seperti ini usia 8 tahun. Sudah ada panduan penggunanya ya. Ini untuk barcode-nya sudah ada, nanti tinggal di-scan. Kalau teman-teman mau nyari video ini, nanti saya sertakan linknya. Dan ini panduan, ini keterangan untuk penambahan kampuhnya, jadi lengkap sekali. Kalau teman-teman nggak lihat video yang udah agak bisa pasti ngerti kok. Nah ini kalau teman-teman mau motong pada kain, ini boleh disetrika atau diratakan dulu. Bentar, ini ada potongannya seperti ini. Ini potongan pola badan depan. Ya, ini ada tandanya di sini. Kemudian ini potongan pola badan belakang. Yang ini untuk usia 8 tahun, dan ini ada potongan lagi. Ini nanti untuk kerah leher, untuk bisbannya ya. Bisban itu yang ini saya tunjukkan. Yang mana tadi ya sampelnya. Nah, ini. Bisban itu yang warna lis ini. Nanti kan soalnya modelnya bisban ini ya. Cuman saya rapikan sininya untuk kerahnya. Ya. Kemudian untuk sakunya udah ada, dan ini nanti untuk potongan pola belahan kancing depannya. Yang ini maksud saya nantinya. Ininya ya, nanti ini walaupun belum ada kancingnya karena memang belum selesai.
Oke, jadi seperti itu untuk polanya ya. Ada potongan-potongan kalau yang instan. Jadi kelebihannya, kalau yang instan itu udah potongan tinggal pakai. Nah, kalau yang jiplak ini dalam satu lembar teman-teman mesti jiplak dulu. Tapi kelebihannya kalau jiplak itu lebih awet. Ini bahannya anti air, ya anti raib saya pikir. Awet, dan satu lembar itu sudah ada 6 pilihan ukuran. Jadi lebih ekonomis. Apalagi untuk yang dewasa ini. Untuk yang dewasa itu udah ada 9 ukuran. Oke, kita mulai untuk penjiplakannya ya. Nanti setelah jiplak kita mulai langsung potong pada kain. Bentar, tak singkirkan dulu yang instannya ini biar nggak berantakan di meja. Baiklah, kita mulai untuk penjiplakannya ya. Untuk penjiplakan kita membutuhkan kertas jiplak transparan seperti biasa. Untuk kertas ini teman-teman bisa dapatkan di Jamblang Store. Oh ya, untuk polanya ya, dari pola instan baik anak maupun dewasa, teman-teman nanti bisa dapatkan di Jamblang Store, toko online saya ya. Yang original hanya di Jamblang Store, karena itu toko online saya. Ini memang bikinan saya. Kalau teman-teman nyari tempat lain nggak ada. Tokonya ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan juga Lazada. Atau bisa juga langsung lewat WhatsApp ya. Buat yang sudah sering order pasti ngerti kok ordernya di mana. Oke. Saya akan jiplak nanti untuk usia 8 tahun ya. Karena untuk 4 dan 6 saya sudah ada sampelnya. Ini 8 tahun. Jadi teman-teman untuk 8 tahun nanti pergunakan data yang ini. Saya akan membutuhkan kertas jiplak transparan satu lembar maksud saya. Kemudian untuk kainnya yang ini perkiraannya. Oke. Nanti yang akan bagian yang dijiplak adalah bagian ini. Untuk pola badan belakang. Kemudian nanti untuk ini ya. Sambungan untuk list, kemudian badan depannya yang ini, kemudian nanti untuk saku dan juga untuk lapisan bukaan kancing. Oke, saya jiplak menggunakan kertas transparan. Kemudian jangan lupa teman-teman boleh pakai spidol, tapi saya enggak. Saya akan pergunakan ini saja pemberat. Dan saya potong langsung ininya. Toh ini kan kelihatan. Yang penting enggak bergeser ya. Oke, bentar ya, saya jiplak dulu. Baiklah, ini saya sudah jiplak teman-teman. Saya jelaskan dulu ya. Lebih baik teman-teman kalau ini ditandai dulu, untuk terutama untuk bagian yang pola depan dan belakang. Langsung ditulis seperti ini ya, pola badan depan, badan belakang. Yang ini badan depan. Perbedaannya itu depan itu ada pola sakunya. Ini sudah termasuk posisinya di sini. Kemudian nanti ada tanda untuk belahannya ya. Ini separuh badan depan seperti ini, dan ini saku ya. Kalau saku udah kelihatan. Nanti ini untuk lapisan leher bukaannya itu ya. Kalau ini nanti untuk bisban nanti dipotong serong.
sudah ada keterangannya ya di sini. Mana tadi? Potongan nih. Potong kain serong untuk bisban leher ya. Ini keterangannya di sini. Seperti itu. Di panduan juga udah ada kok. Kalau teman-teman masih bingung bisa cek di bagian panduannya itu udah ada. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai untuk pemotongan pada kain. Untuk kain dibutuhkan, teman-teman lihat dulu tabelnya. Ini kan ada nih. Kain per meter yang diperlukan dengan lebar bidang 150 ya. Jadi tapi kalau bidangnya lebih kecil nanti sesuaikan kebutuhannya, tapi ini untuk saran yang ukuran bidang standar untuk pakaian gitu ya. Ini butuh kain mana tadi 8 tahun 1,15 ya, sekitar 1,2 lah ya. Ini perkiraannya. Oke, saya singkirkan untuk jiplaknya. Setelah dijiplak seperti ini, teman-teman nanti dilanjutkan untuk pemotongan pada kain. Ini nanti disimpan, bisa dipakai untuk pengambilan ukuran yang lainnya. Nah, ini kan bisa disimpan awet nih nantinya pokoknya. Nah, di tahapan ini buat teman-teman yang menggunakan pola instan bisa mengikuti untuk pemotongan pada kain. Ini saya sudah siapkan kainnya teman-teman. Nanti saya pergunakan kain seperti ini. Ini lebarnya berapa ya? Saya lupa tadi. Jangan-jangan nggak nyampe. Kayaknya nyampe deh 1 meteran. Ini lebarnya, ini saya lipat, sudah saya lipat teman-teman. Saya lipat. Ini 74 ya, 74 ya, 1,5 meter lah kurang lebih. Untuk panjangnya ini ada 118 kurang lebih, nanti cukup lah mudah-mudahan. Oke, kita mulai potong. Untuk pemotongan teman-teman saya sarankan seperti ini. Saya pergunakan yang versi instan ya, versi jiplaknya ini ya, yang udah di copy menggunakan kertas transparan. Nanti untuk yang menggunakan kertas itu apa namanya, kertas Samson yang pola instan bisa sesuaikan. Kita ambil dulu badan yang bagian depan. Mana depan nih? Nah, yang ini. Jadi untuk pemotongannya teman-teman, bagian tengah muka ini dimepetkan. Ini kan di lipatan kain ya, lipatan kain ini ya, lipatan kain. Kalau yang sana pinggirannya, jadi diletakkan saja mepet dengan seperti ini di sini. Lihat kainnya biar pas. Nah, sini dimepetkan seperti ini. Yang sini dimepetkan, bawahnya dikasih sisa. Untuk kampuh semuanya dilebihkan 1,5 cm ya, untuk standar kampuh jahitan. Diatur posisinya biar lebih hemat. Bentar, tak potong dulu. Oke, setelah dipotong kita tandai untuk posisi sakunya ya. Jadi untuk sakunya, untuk bagian ininya juga sekalian. Silahkan teman-teman ikuti saja. Ingat, untuk pemotongan diberi kampuh sesuai standar jahitan ya, antara 1 sampai 1,5 cm. Terserahlah, pokoknya kira-kira suka-sukanya. Nah, ini saya garis dulu. Saya tembuskan bagian ini. Nanti untuk tempat bukaan. Ini ya, ini untuk batas bukaannya. Ini kan lebarnya lubangnya itu 3 cm. Ini polanya itu 1,5. Nah, ini nanti kita lanjutkan untuk penandaan bagian saku. Saku tempelnya di sini kurang lebih. Nanti bentar, kalau untuk saku kita tembuskan saja langsung ke bagian sisi luar ya. Ini kebalik, harusnya tadi motongnya saya balik. Kebiasaan kalau motong ini saya ini ya, lupa. Ini ditembuskan biar nanti enggak kerja 2 kali. Saya tandai sisi yang sini saja. Bentar, mana tadi? Nah, ini saja untuk pinggirannya. Oke. Nah, ini untuk
badan depan potongannya seperti ini nantinya. Nah, seperti ini ya. Ini nanti untuk saku di sini. Nanti kan ada polanya lagi di kotak gitu ya. Nah, ini nanti ini lubangnya ini di sini untuk apa namanya? Bukaannya. Ya, kotak sini. Nanti kita perjelas lagi pada saat penjahitan. Oke, kita lanjut untuk pemotongan bagian yang belakang. Pengaturannya balik dari sini aja ya. Sebenarnya untuk pengaturan kain itu bebas ya kalau udah tahu, cuman kalau ini untuk pemula. Nah, untuk pemula yang ini bagian ini saya akan sambung teman-teman bagian belakangnya. Kan ini belakang nantinya ya, ini ada sambungan. Jadi nanti seperti ini kira-kira. Sebenarnya untuk sambungan belakang itu boleh dikasih sambungan seperti ini. Ini ada sambungannya belakang-belakang ya, ada kampuhnya. Atau boleh yang seperti ini. Kalau ini kan polos nih dasternya yang ini. Ini enggak ada ya, polos. Jadi enggak ada jahitan bagian belakang sini. Seperti ini nggak masalah. Kalau yang nanti saya bikinnya seperti ini biar lebih hemat kain ya. Sebenarnya kalau yang pengen yang seperti ini kita harus mengatur kain lebih biar nggak ada sambungan, biar lebih hemat gitu ya. Nah, ini tak geser kira-kira nanti di sini. Untuk bagian belakang semuanya bagian sini dikasih kampuh 1,5 cm, semuanya 1,5 cm aja, mupeng gitu ya. Oke, tak kasih pemberat dulu. Kalau teman-teman mau kasih slating belakang juga nggak masalah, tapi jarang ya kalau daster kasih slating. Oke, tak potong dulu. Oke, sudah potong untuk badan belakang. Kita lanjutkan untuk bagian yang lainnya. Untuk perintilannya kita butuh untuk saku. Saku saya pakai yang ini saja. Untuk saku nanti saya akan buatkan list seperti ini teman-teman. Sebenarnya nggak harus ya, nggak wajib seperti ini. Ini kan ada listnya. Saya pakai kain yang warna berbeda nantinya. Nanti saya ajarkan cara menjahitnya ya. Ini pakai yang warna kontras. Oke. Untuk ini polanya kita potong, kasih kampuh semuanya 1,5 cm. Pokoknya kalau sukanya sedikit kampuhnya ya monggo, 1 cm juga cukup, gak apa-apa. Oke, nah untuk saku udah. Nanti untuk lapisan yang lehernya sama yang ininya ya. Oke, teman-teman sebenarnya boleh pergunakan sisa kain ini untuk apa namanya, untuk yang bisban leher. Nah, kalau bisban leher saran saya pergunakan yang ini, area miring ini, sisanya yang agak melar ini ya. Pergunakan yang serong soalnya biar lebih bagus nanti dijahit. Nah ini, tapi saya akan pergunakan kain yang ini nantinya. Saya ganti pakai ini. Bentar. Biar lebih kelihatan kontras gitu ya. Buat manis saja. Tapi kalau menggunakan kain sopal seperti ini nanti lebih boros. Kecuali kalau teman bikinnya banyak. Oke, soalnya kan ada yang kebuang gitu ya. Oke. Oh ya, ini saya lupa, saya bikin 2 kali. Oke. Khusus untuk yang ini pemotongannya ini sudah saya paskan, teman-teman nggak usah dikasih kampuh, dipas saja seperti ini, diikuti polanya ini. Oke, untuk yang ini bisbannya, untuk yang kerung lehernya, nah saya potong seperti ini saran saya, jadi biar nanti hasilnya lebih maksimal seperti ini.
Oke. Nah, untuk yang bisband ini juga sama ya, nggak usah dikasih kampu lagi. Ini saya sudah perkirakan untuk ukuran yang pas seperti ini. Oh ya, tadi ada yang lupa. Tadi untuk listnya saya perlu tambahan. List itu untuk bagian yang sini ya, ujung sini ya, saku. Saya akan potong kira-kira ya pokoknya selebar saku ini ya. Saya bikin 2. Oke, kalau ini untuk tambahan saja, saya kira-kira selebar saku, lebar itu segini ya. Kemudian kesininya sekitar 6 cm atau 7 cm. Oke, ini saya potong jadi 2. Nanti di sini ya posisinya. Oke. Nah, kita ambil bagian potongan ini. Untuk lapisan, ini lebarnya 8 cm, panjangnya sesuai beda-beda. Kalau ukurannya beda, ini beda. Ada 2 ya. Nah, ini seperti ini. Kita ambil bagian ini dan kita ambil untuk pola badan depan. Ya. Jadi kita akan fokus ke bagian depan. Kita akan membuat belahan kancing. Oke. Lanjutnya, kita siapkan pislin teman-teman. Nah, seperti ini. Kenapa mesti dikasih pislin? Ini biar nanti hasilnya bagus. Nah, ini saya sudah bikinkan. Ini tadinya seperti ini, kotak untuk belahan kancing ini. Nah, ini saya kasih pislin teman-teman. Nanti teman-teman silahkan dikasih pislin untuk bagiannya ini. Dipotong pislinnya, kemudian disetrika, kemudian dilipat. Nanti lipatannya jadinya seperti ini ya. Dua seperti ini. Kenapa dikasih pislin? Ini saya tunjukkan. Kalau nggak dikasih pislin nanti hasilnya itu di bagian ininya. Ini tuh kelempruk, nggak tegap, nggak bagus ya. Jadi kalau terlalu tipis, kecuali kalau teman-teman pakai kain yang udah tebel. Tapi kalau untuk bikin daster saya pikir kan biasanya tipis-tipis ya. Nah, itu perlu dikasih bantuan pakai pislin. Sebenarnya untuk mempermudah kita menjahit ya. Seperti itu. Apalagi kalau untuk pemula ya, kalau nggak dikasih pislin pasti nanti kesusahan. Oke, jadi pastikan sudah dikasih pislin. Oh ya, buat yang belum tahu, pislin itu apa sih? Dia itu lapisan untuk membantu kain ya. Jadi nanti dia ada lemnya di sini. Ada lemnya. Ini kalau dilihat di saya ini kayak kilang-kilang gitu ya, ada ininya. Kalau di sininya belakangnya nggak ada, nggak pakai lem. Ini tipis. Waduh, gelundung-gelundung. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut. Semangat bikin kontennya. Yuk, kita mulai untuk penjahitannya. Sebelum dijahit kita tandai dulu teman-teman. Kita harus perhatikan juga untuk polanya. Polanya perhatikan. Nah, ini kita ada sampel. Sampel apa namanya kemarin yang kita jiplak ini. Nah, ini badan depan. Kita tandai dulu. Jadi kita harus sesuaikan dengan tingginya. Ini kan kemarin ditandai. Kalau teman-teman pakai pola instan atau jiplak udah ada tanda seperti ini. Kalau di jiplak ditandai dulu. Dia biasanya lebarnya saya bikin 1,5 cm teman. Jadi lebar dari sini ke sini itu 1,5 cm. Dan untuk panjangnya beda-beda ya sesuai usia. Kalau dewasa semakin panjang. Kalau yang ini saya bikin 13 cm. Jadi ukuran jadi nanti mungkin pakai sama kampu sekitar 13,5. Kalau dipaskan di sini jadi seperti ini. Caranya seperti ini. Garisnya ini di sisi luar teman-teman ya, jangan di dalam. Ini kan sisi luar, ini sisi dalam. Digambar dulu. Cara gambarnya seperti ini. Bentar, disimetrikan ininya. Kemudian kita taruh tadi ke bawah 13,5 kurang lebih ya. Untuk bawahnya, kemudian kita sini 1,5. Kita bikin 1,5 ini ya. Kita garis. Nanti di tengahnya yang ini saya garis dulu seperti ini. Kemudian seperti ini. Oke, kita ada juga untuk di tengahnya di garis seperti ini. Oke. Bentar ya, ikuti saja dulu nanti saya tunjukkan hasilnya. Nah, oke, nanti udah ada tanda seperti ini. Ini sebenarnya untuk pemula. Kalau yang udah pinter nggak perlu seperti ini ya, cuma dikasih tanda. Ini juga udah tahu. Nah, nanti kan kotak seperti ini. Pastikan lebarnya ini jadi dari tengah ini tengah yang garis mukanya ini ya, titik simetrinya 3 cm kurang lebih. Ya, 3 cm.
Untuk panjangnya, jadi dari titik ke sini sesuaikan. Ya kalau dewasa semakin panjang, beda. Kalau ini anak-anak soalnya. Nah seperti ini 3 cm. Nah nanti bagiannya ini juga sama. Kita singkirkan yang ini ya. Oh ya lupa, saya ini dibikin segitiga. Seperti ini dari sudut yang sini ya, dibikin segitiga. Nah seperti ini, sini juga sama. Ini nanti hanya untuk membantu pencekrikan. Oke, bentar, ini kayaknya kelebaran deh, 3 cm lebih, nggak apa-apa lah, dikit. Oke, nah kemudian bagian yang ini juga sama, ini dibikin 3 cm teman-teman, garis 3 cm ke sini, 3 cm. 3 cm dari mana? Dari pinggiran ini ya, ini kan lipatan garis setrika tadi ya, di sini kita garis. Biar lebih efektif kita tumpuk seperti ini, disejajarkan seperti ini ya, kemudian kita garis. Nanti untuk bagian sini paling sisanya 1 cm kurang lebih, soalnya ini saya 8 cm apa namanya garisnya itu, potongannya, polanya. Nah seperti ini ditembuskan ya sampai 3 bagian. Ini untuk garis bantu biar lebih mudah. Oke, sekarang bagian ininya kita tandai dulu, sesuaikan dengan tinggi belahannya. Ini kan belahannya kalau dari atas ini ke sini ya. Bentar. Nah ini tadi berapa? 13,5. Oh nyampe sini ternyata 14, nggak apa-apa deh, 14 pokoknya ya, 14 sampai yang titik tertinggi kita tandai 14 biar sama. Jadi dari sini saja 14, dari sini ke sana 14. Ditandai ke sini, kita garis, ditembus. Nah ini biar gampang simetri, walaupun nanti hasil jadinya kan apa namanya, numpuk seperti ini ya. Oh ya, ini posisinya nggak lurus teman-teman, bentar, garisnya nggak lurus, saya luruskan dulu, nanti susah kalau nggak lurus. Oke, nah jadi nanti ada garis seperti ini, bagian belakangnya juga sama seperti ini ya. Oke, selanjutnya untuk persiapan penjahitan, alangkah baiknya kalau untuk pemula, jadi nanti jahitnya itu seperti ini. Saya jelaskan ya, ini diperhatikan. Saya siapkan jarum pentul buat pemula biar gampang. Nanti ini ada tanda seperti ini, yang ini diletakkan di bagian ini, ketemu di sini ya, jadi letakkan seperti ini. Seperti ini. Nah sebaiknya saran saya ini dikasih pentul mas, masih dikasih jarum pentul mbak ya, mbak bu biar gampang. Nah ini kasih jarum pentul dulu, soalnya kalau nggak dikasih jarum pentul ini rawan peleset. Ini juga sama, jangan seperti ini masangnya ya, jadi ini sisi luarnya dulu, ini di titik sini. Oke, usahakan sejajar dengan yang samping sini, jadi titik ini ketemu. Ingat, jarum pentul ini hanya opsi, ini hanya saran saya supaya lebih mudah seperti ini. Nanti kalau udah dikasih jarum pentul ini jahitnya lebih gampang, nggak menceng-menceng, langsung jadi seperti ini. Ingat, bagian titik ini ketemu ya, sini. Nah ya, oke, kita langsung ke meja jahit. Baiklah, kita jahit. Nah ini kalau udah seperti ini, nanti jahitnya gampang. Ingat ya, nanti jahit dari sini, ke sini, seperti ini. Sebenarnya garis bantu ini hanya untuk garis bantu ya. Yang paling penting jahitannya ini ke sini sejajar nantinya. Kita jahit ya, langsung. Oke. Set. Nah kalau seperti ini kita nggak usah takut geser.
dimatikan. Nah seperti ini, kita bisa langsung diloncati ya. Nah kalau dirasa posisi ini gambarnya nggak pas, yang paling yang teman-teman perhatikan adalah ininya harus disejajarkan. Pakai feeling saja nggak apa-apa ya, kalau misalkan dirasa nggak rata gitu ya. Bentar, ini kok narik, potong dulu. Oke, nah seperti ini. Oke, sudah dijahit. Jangan lupa diambil dulu pentulnya, ininya. Oke, saya kembalikan dulu ya. Oke, langkah selanjutnya kita cekrik, kita potong tengahnya, kain utamanya. Nanti kita potong dari sini ya, tadi tanda kurang lebih, jadi sebelum nyampe bawah sekitar 1,5 cm kita megarkan. Dipegarkan itu diarahkan ke sini samping. Nah, ini ke arah jahitan ya, ujung jahitan, tapi jangan sampai mengenai jahitannya. Nah seperti ini. Bentar, jahitan kan di sini nih, jangan sampai mendekati, jangan sampai mengenai, tapi ya kalau kena jebol. Nih saya buka nih, ini jahitannya di sini kurang dikit lagi ya. Oke, kemudian kita bisa balik. Cara baliknya seperti ini, dibalik. Nah seperti ini. Tadi kan ada segitiga di sini teman, jadinya ini dimasukkan ke dalam. Nah seperti ini. Nanti saya timpa, yang sebelah kiri ini saya taruh di luar seperti ini. Bentar, tata dulu ya, dirapikan dulu. Nah ini kalau masih nongol sini dimasukkan aja pakai gunting ke dalam. Nah seperti ini. Pastikan ininya udah rata dan nggak jitet ya. Nah seperti ini. Kemudian bagian atasnya kita bisa matikan dulu, atau kalau nggak pakai jarum betul nggak apa-apa. Saya matikan seperti ini, jadi atasnya dimatikan dulu, nanti dibongkar lagi kok ini. Ini ya seperti ini. Nah ini nanti sisi bawahnya saya tunjukkan, dilawakan. Nah ini ada segitiganya, ini dijahit ya. Saya putar dulu, ini segitiganya, yang sisanya ini pastikan masuk ya, pokoknya langsung ke dalam. Nah ini kita jahit supaya nanti nggak lepas. Oke, seperti ini. Ini masih ada sisa kurang lebih dari sini, untuk ininya 2 cm dipotong ya, nggak apa-apa, biar mepet atau lebih mepet lagi nggak apa-apa, tapi jangan terlalu mepet, sisakan minimal 1 cm lah gitu. Nah nanti seperti ini. Kalau udah tadi, jadi sebelum ininya dimatikan, yang bawah tadi itu ini harus dipatenkan nantinya biar nggak megar nantinya. Kalau udah seperti ini boleh dilepas ininya seperti ini. Oke, sekarang kita akan obras, tapi sebelum diobras, bagian yang ini kan masih sisa kampunya banyak nih, saya potong dulu ya, dirapikan biar lebih rapi. Nah seperti ini masih sisa benangnya tadi, lawer, kita rapikan dulu. Oke, kita ke mesin obras dulu yuk. Kita obras dulu. Nah setelah diobras bagian ini teman-teman ya, seperti ini bawahnya. Sebenarnya kalau seperti ini pun sudah jadi teman-teman, udah bisa, nggak masalah. Cuman biasanya saya akan setik lagi keliling ini biar di bagian sini tuh nggak jebol. Soalnya kalau satu jahitan tok seperti ini, bagian belahan ini suka rawan jebol kalau dipakai ya lama-lama.
Nah ini saya matikan seperti ini, dilepas saja ininya atasnya ya, biar buka seperti ini. Kemudian saya jahit minggir. Oke, seperti ini. Dijahit nembir, jahitnya di bagian kain utama, bukan yang lapisannya ini ya. Seperti ini di sisi luarnya. Berhenti. Di sini boleh dibikin kotak, tapi enggak, saya segini aja cukup, langsung ke sini. Nah, yang perlu diperhatikan pada saat jahit di sini, ini harus dipastikan arahkan ke sini teman-teman ya. Jangan posisikan seperti ini, takutnya nih kalau kita jahit di sini nanti dia bisa jepit kena yang ininya ya. Jadi pastikan digeser ke sini. Oke. Karena kalau posisi geser seperti ini kan nanti kan aman, nggak kena. Nah, seperti itu membuat belahan baju. Ini daster ya. Sebenarnya pakai mau bikin kayak kurta gitu ya, sama saja seperti tekniknya. Ada macam-macam, ini cara saya yang paling mudah menurut saya ya. Oke. Ini untuk potongannya teman-teman, untuk potongan sakunya kotak. Ini mal polanya buat yang menggunakan pola instan bisa dipergunakan ya. Untuk malnya yang potongan saku ini silahkan dilebihkan sesuai kambuh, biasanya paling 1,5 cm untuk ininya ya. Karena untuk ininya enggak banyak, karena kalau ingin dilipat ya ini lebihannya 4 cm. Tapi kalau ini nanti disambung, kita siapkan sambungan untuk listnya. Jadi seperti ini nanti akan ditempelkan di sini. Siapkan untuk lebarnya sesuaikan dengan pola saku ya, ditambahkan kambuh. Kemudian untuk kesininya kurang lebih antara 7-6 cm ya, bisa disesuaikan nanti pada saat penjahitan. Oke. Nah, ini nanti saya akan jahit langsung di meja jahit, yang ininya ditempelkan dulu, baru nanti ditempelkan di badan. Oh ya, sebelum itu saya akan tandai dulu teman-teman. Di sini saya akan tandai untuk posisi penempelannya menggunakan pola yang sudah ada. Kan polanya ini nanti biar enggak bolak-balik, saya tempelkan saja di sini biar enggak kerja 2 kali ya. Nah, ini ditandai dulu nanti biar posisinya itu presisi di bagian ininya, pakai polanya ini untuk membantu saja ya. Sebenarnya kalau teman-teman udah pinter nggak perlu ditandai seperti ini, hanya perlu bagian atasnya saja. Cuman kadang-kadang kalau nggak ditandai seperti ini rawan meleset jahitannya. Oke. Kemarin kan sudah saya tandai bagian atasnya ya, yang ininya, yang sebelah sini juga ini ditandai. Ini hanya untuk posisi penempatannya, biar gampang pada saat dijahit. Ditandai seperti ini dulu keliling. Oke, nah ini sudah saya tandai. Kotak saya pakai garis halus-halus saja ya gitu ya, dikit-dikit, tipis-tipis. Oke. Nah sekarang kita jahit di sini. Nanti saya akan tempelkan satu-satu di sini. Oke, sekarang kita pindah ke meja jahit dulu. Yuk, kita ke mesin jahit. Oke, kita mulai untuk penjahitan penempelekan bagian listnya. Caranya seperti ini. Kita tempelkan bagian dari sisi dalam ya. Ini sisi dalam, ini sisi luar. Kalau motifnya kelihatan ya. Kalau ini warnanya enak dilihat, gampang gitu ya, bedakan. Nah, kita jahit seperti ini saja. Kalau teman-teman ini warnanya beda, jadi jahitnya yang ini sisi dalam teman-teman, yang ini sisi luar. Cuman kalau punya saya sama, soalnya nanti yang kelihatan kan yang ini sisi luarnya ya, yang ini. Bentar, tak ambil kapur dulu, tak tandai biar nggak bingung. Nah ini dicorek, ya ini dalam, ini yang sisi luar. Ini yang kain jelek, ini yang kain bagus gitu ya, bahasanya beda-beda. Kita jahit seperti ini. Oke, kita jahitnya sebenarnya nggak ada ukurannya, 1 cm juga nggak masalah, nggak harus lebar-lebar. Ini jahitan pertama. Oke, kemudian saya langsung jahit aja yang kedua, jadi biar sekali jalan. Kalau kerja itu seperti ini teman, jadi kalau bikin saku misalkan kita sekaligus 2 potongan gitu ya. Ini fungsinya untuk mempercepat pekerjaan kita, apalagi kadang-kadang kalau kita menggunakan perkiraan itu biar sama, jadi feeling kita masih sama gitu ya. Oh kalau yang pertama sekian senti, keduanya sekian senti jahitnya biar sama. Nah langkah selanjutnya kita jahit seperti ini. Ini kan sisi luar. Nah seperti ini
kita stick, saya akan stick bagian yang ini saja ke sini. Jadi kampunya diarahkan ke badan seperti ini. Saya stick sini saja. Nah, oke. Kemudian kita lipat seperti ini. Nah, kemudian kita lipat lagi sesuai keinginan. Kalau ingin lebar ya dilebarkan ininya. Ini saya lipat segini saja. Ya pokoknya ini kira-kira 2,5 cm mungkin teman-teman ya. Nggak usah diukur, saya pikir cuman list ini. Jadi ini lebarnya mungkin sekitar 2,5, atau teman-teman pengen bikin 3 cm juga nggak masalah, atau 2 cm nggak masalah. Ini sekitar 2,5 jadinya ya. Oke, dijahit. Oke, ininya juga sama, saya lipat. Kalau dirasa teman-teman ini motongnya kebanyakan ya dipotong lagi gitu ya, buat lipetan biar ukurannya pas kira-kira. Oke. Nah, setelah ini teman-teman sebenarnya ini boleh disetrika biar lebih rapi. Ini saya tunjukkan sisi dalamnya. Jadi nanti setikannya di sini. Ini kenapa saya setik di sini dulu biar nggak usah nyetik bagian sininya. Dia kalau disetik sini kadang-kadang kurang rapi, pas disetrika agak jendol. Kalau nanti setrika rapi. Oke, saya ambil malnya dulu, mal yang tadi ya, dipergunakan. Kita copy, jadi digambar. Yang paling penting itu ngemalnya itu di bagian badannya ini, apa namanya, bagian yang akan ditempel ini sakunya ya. Saya coret dulu, bentar ya, saya coret pinggir-pinggirnya. Ingat, ini kalau ini kan cuma saku tempel biasa ya, teman-teman boleh dimodifikasi sesuai selera. Kalau pengen dibikin bulat ya silahkan. Kalau dipingin oval atau agak setengah lingkaran gitu ya, apa gelembung gitu ya, oke, nggak masalah. Ini saya biar gampang saja. Ini buat teman-teman pemula yang mungkin belum bisa ya bikin saku tempel. Yang satunya saya ini lagi, bentar. Nah, nanti seperti ini kira-kira. Jadi ada sisa kampuhnya ya pinggirannya. Kalau dirasa kebanyakan boleh dipotong, sisakan saja sekitar 1,5 cm saja pinggirannya ya, jangan banyak-banyak. Untuk atasnya seperti ini, jadi 1 cm saja biar nanti nggak terlalu jendol. Oke, saya potong lagi satunya. Ini udah cukup. Nah, sini udah. Nah, baiklah, sekarang kita tempel. Saya ambil bajunya dulu bentar, yang tadi akan saya ditempel. Nah, cara nempelnya gampang sekali, biasa seperti kita nempel saku kemeja gitu ya. Ditempelkan saja, kan udah digambar. Kita lipat segini, tempelkan di ujung sini. Iya, kita jahit. Jahitnya masuk dulu 1,5 cm, jadi dari pinggiran ini kita masuk 1,5 cm. Ini untuk memperkuat ujung ini biar nggak gampang jebol. Dimundur, kalau nggak ada reverse-nya diputar balik mundur ke belakang ya, seperti ini. Set, maju sampai minggir. Nah, kita bisa muter, kita tata dulu ya, diatur kira-kira biar nggak meleset dari gambarnya ini. Oke.
Nah, seperti ini, dilipat lagi ujungnya, kita putar. Nah, ini kan kita tinggal ngikutin pola ini gambarnya. Jadi fungsi garis yang bawah ini sebenarnya untuk memandu kita. Jadi biar nanti kalau misalkan melenceng itu nggak kejauhan. Nah, buat pemula kadang-kadang kalau misalkan nggak ada panduannya yang bawah garisnya itu, nanti ngelipetnya agak susah gitu, kesulitan. Oh ya, untuk saku daster ini nanti boleh dipergunakan saku yang bobok samping sini ya, sininya itu boleh. Jadi sesuaikan dengan keinginan ya, nggak harus saku tempel seperti ini. Saku kan bebas ya, mau bobok atau mau tempel nggak masalah. Tempel pun kan variasinya macam-macam. Nih ya, yang satu udah jadi ya, ini kita lanjutkan untuk yang satunya lagi. Caranya ya tinggal ulangi lagi. Jadi dilipat seperti ini saya tunjukkan biar teman-teman, oh gitu toh cara jahit tempel gitu. Gampang kok. Ini biasanya teknik ini untuk pemula ya, biar tahu caranya. Kalau misalkan teman-teman mesinnya nggak bisa reverse, nggak bisa mundur ke belakang, diputar aja seperti ini. Set, ditimpa lagi. Kalau nggak ada reverse-nya ya, kalau kadang-kadang mesinnya pakai yang mesin mini portable itu kan nggak bisa. Nah, tapi mini portable ya sekarang udah ada deng. Kalau yang jadul mungkin nggak bisa ya. Yang kesulitan kalau pakai mesin butterfly gitu ya. Oke, lipat lagi. Set, berhenti. Dilipat ujungnya. Ingat kalau ngangkat sepatu di jarum dalam keadaan menancap ya. Nanti biar gak geser nih. Jarum tancap seperti ini. Kemudian kita lipat lagi ke sini. Tancap lagi, kita lipat. Oke, kemudian yang perlu teman-teman perhatikan lagi, tadi saya lupa jelaskan, kalau membuat saku lipat seperti ini, tempel ini, bagian ujung ini nantinya ya, ini biar nggak kelihatan teman-teman, yang bagian ini. Jadi kita lipat seperti ini, tapi kita berusaha mendorongnya ke dalam. Caranya kita dorong dulu ke sana, kita pilin ke sini, jadi biar nggak kelihatan di sininya ya, saku ininya, jadi kan nggak kelihatan, nanti lebih rapi. Bentar, tak jahit dulu. Oke, ke bawah. Oh, kurang ke samping sedikit. Mundur. Ses. Nah. Jadi kenapa tadi kok ujungnya itu yang dilipat itu cuma 1 cm? Ini saya jelaskan. Kenapa tadi kan yang pertama itu ininya itu saya potongnya itu agak sedikit. Ya yang ini. Yang ini kan agak lebar nih. Yang ini. Nah, tujuannya biar nanti itu enggak nongol di sini. Biar lebih rapi gitu ya, jadi sisa kampunya itu nggak ngelawer nggak kayak kelihatan, lebih rapi jadinya. Itu prinsip dasar kalau kita membuat saku tempel seperti itu teman-teman. Nah, setelah dijahit ditempelkan untuk bagian sakunya seperti ini hasilnya teman-teman. Sekarang langkah selanjutnya untuk penjahitan daster ini kita satukan dengan badan belakang. Jadi nanti saya akan jahit badan belakangnya, saya ambil dulu nanti ini. Nanti dijahit, disatukan dulu bagian bahunya, disatukan bagian sampingnya seperti ini. Nah, ini badan belakangnya. Cuman berhubung badan belakangnya belum dijahit, saya kemarin kan motongnya bagian belakang dipisah ya, biar ngirit bahan, ngirit kain. Nah, seperti ini. Iya, seperti ini ya. Maka saya akan jahit satukan dulu ininya. Saya jahit nanti baru saya satukan. Tapi sebelum itu saya akan obras dulu bagian ininya ya. Ini saya obras dulu. Saya akan obras semuanya saja ding. Jadi ini saya obras semuanya.
semuanya ya, ke bawah. Yang ini juga sama sekalian, untuk badan depannya saya obras, jadi nanti saya obrasnya terpisah, semuanya diobras. Ini nanti untuk lengannya juga sama, diobras ininya, diobras semuanya, kecuali untuk bagian kerung leher nggak usah diobras ya. Yuk kita ke meja obras dulu. Nah, ini setelah diobras teman-teman. Jadi sekali lagi semuanya keliling diobras. Ini untuk badan depan diobras sekalian ya. Ini ke bawah sini semuanya. Kemudian untuk badan belakangnya saya juga sudah obras semuanya. Kecuali untuk bagian kerung leher. Kerung leher nanti nggak usah diobras ininya ya. Ini leher ini atas. Oke, ini melawer bentar. Nah, sekarang kita akan jahit. Saya akan satukan dulu buat teman-teman yang belakangnya disambung seperti ini, dijahit dulu. Kalau yang sudah sambungan nggak potongan ya tinggal disatukan dengan badan depan. Baiklah, tak jahit dulu ininya, ditata seperti ini. Saya jahitnya dari sisi bawah dulu. Bentar, yang mana ya? Oh ini, satukan dulu. Kemarin kan saya biasanya kalau belakang ini standar kampungnya paling 1,5 cm, jahit biasa. Terus biasanya kalau jahit bagian lurus seperti ini, saya lakukan, saya ratakan dulu. Nah, nanti pada saat jahitan ini saya agak tarik biar menghindari adanya kerutan. Walaupun mesin kita normal, kadang-kadang kayak ada kerutan gitu ya sedikit. Nah, itu saya tarik sedikit. Ini, nah ini saya tarik gitu ya. Nanti biar hasil jahitannya itu lebih halus. Nah, sekarang kita satukan dengan badan depannya. Bentar, ini kok ngangkutnya seperti ini. Nah, ini kan pampuhnya lebih baik kalau membelah seperti ini ya, lebih rapi. Kalau jadi dua, ini boleh dimatikan dulu ininya, biar nanti lebih mudah kalau dipasang bisban, dijahit bisban. Ini lebih baik lagi disetrika dulu, tapi nanti belakangan aja deh kalau udah jadi. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan satukan dengan bagian badan depannya. Bentar ya, kita letakkan seperti ini. Ini sisi luar ya. Oke, saya ambil badan depannya. Badannya itu yang ini, depannya kan ya, dari sakunya. Ini kita balik posisinya seperti ini. Kita satukan dulu bagian bahunya. Tadi kan udah di obras ya, pastikan teman udah obras ininya. Sebenarnya kalau obras belakangan juga nggak apa-apa ding, tapi saya lebih suka diobras dulu biar lebih cepet, nggak usah bolak-balik ke meja obras. Saya jahit sesuai standar kampus 1,5 cm kurang lebih. Oke. Oke, jadi ini bahu ya, ketemu bahu depan dan ini belakangnya. Seperti ini.
Kemudian kita lanjutkan untuk bahu satunya. Bentar, ngelamernya. Nah, langsung lompat ke sini saja. Dipaskan di bahunya sini atasnya. Oke, dijahit. Matikan dulu ya, biar enggak ucul. Nah, seperti ini. Oke, setelah bagian bahu dijahit, maaf ya, keserimpet ngomongnya saya. Setelah bagian bahunya dijahit, teman-teman, kita bisa langsung jahit bagian ininya, apa namanya, lengannya. Sebenarnya ada opsi lain, teman-teman, boleh jahit sampingnya dulu, maksudnya sini jahit dulu samping, baru dijahit lubangnya. Tapi ini saya akan rapikan langsung bagian sininya. Nah, seperti ini caranya. Bagian lengan nih ya, ingat ini bagian lengan, ini bagian leher, dan ini bagian lengannya. Lengannya kan lengan setali seperti ini ya. Ini kampuhnya dipegarkan dulu. Nah, nanti kita lipatnya paling 1,5 cm seperti ini. Oke, ini nggak ada kampuh cerminnya, nggak apa-apa. Sini dikit kok, nggak apa-apa. Seperti ini. Kita lipat seperti ini. Kita dorong sedikit. Ini agak melintir soalnya ini kan bagian serong ya, potongan serong. Kalau nariknya nggak tepat, nanti rawan melintir. Nah, seperti ini. Kemudian saya jahit juga sisi satunya, tak balik. Ini sisi lengan satunya. Seperti biasa, seperti tadi, saya kampuhnya ini buka. Yang penting bagian ininya biar ngembang untuk kampuh jahitannya, megar ya. Kemudian kita jahit dari sisi sini. Oke, tak dorong dikit. Ini dorong itu fungsinya kalau ininya kelihatan melintir gitu ya. Kalau nggak melintir nggak usah didorong, nggak apa-apa. Oke, sekarang lengan, ujung lengan. Jadi ini itu ujung lengannya ya, lipatan lengannya itu pas kira-kira hampir dikatak ya. Nah, sekarang kita jahit sampingnya, teman-teman. Bentar, mana depannya tadi? Yang ini depan. Kita jahit pertemukan dengan bagian belakang, bagian samping ya. Tadi kan lubang lengannya di sini. Kita langsung jahit sampingnya saja, dipertemukan. Ini bagian ketiak mulainya dari sini. Ya, dijahit sininya. Oke. Untuk bagian ini jahitnya nggak usah banyak-banyak, teman. Yang penting kena mungkin 1 cm saja, segini. Ya, saran saya segini saja, sedikit 1 cm saja, biar agak longgar gede sininya ya. Nah, kemudian kalau sini ke normal langsung. Tapi kalau untuk besar jahitan itu sebelah samping itu nggak masalah ya, sama teman-teman sukanya mau gede atau kecil nggak apa-apa. Sesuai dengan kampuh juga ya penambahannya. Kita jahit langsung terus ke bagian bawah. Daster style itu menurut saya gampang banget ya. Kalau untuk pemula ini sangat cocok, soalnya ini nggak terlalu rumit. Mungkin bagian yang paling sulit itu membuat belahan itu lubang lehernya ya. Untuk kancing lehernya itu agak paling sulit menurut saya kalau untuk pemula. Tapi tadi kan sudah saya ajarkan secara jelas ya, detail. Nah, ini jahit lagi sampingnya. Ini saya dari sisi belakang, kita pertemukan dengan bagian depan yang ini, disatukan. Ini mulai jahitnya dari ketek juga sama. Jadi urutannya seperti itu. Kita jahit ke bawah.
Oke, setelah bagian samping dijahit, langkah selanjutnya kita lipat bagian bawahnya, ujungnya ya. Tapi sebelum itu kita jahit bagian ketiaknya dulu teman-teman. Kita matikan. Ini ketiaknya kan bagian ketek ya. Ketek yang tadi kita jahit ini kan rawan jebol juga ya. Nah ini kampuhnya kita arahkan ke salah satu sisi. Biasanya saya ke arah belakang, ini belakang, dan ini bagian depan. Saya arahkan ke sini kampuhnya. Saya matikan seperti ini. Jadi kampuhnya diarahkan ke bagian belakang. Saya jahit di sini. Ini untuk mematikan saja. Juga untuk memperkuat ininya biar nggak gampang jebol. Soalnya bagian ketek ini kalau untuk daster tali biasanya rawan jebol di sini. Nah, oke. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Dia jahitannya arah ke sini. Yang satunya juga sama ya. Kita perkuat. Kita arahkan biar simetri. Kita arahkan ke belakang, ini belakang, dan ini sisi depan. Kampuhnya kita arahkan ke sana ke belakang. Ya, sini. Jadi biar simetri. Kalau satunya ke depan semua. Begono. Oke. Dimatikan. Nah, sekarang setelah bagian sampingnya kita jahit, kita buka di sisi luarnya untuk melipat bagian bawahnya. Jadi dibalik dulu ya bajunya, kita lipat bagian bawahnya. Kita lipatnya dari sisi belakang teman-teman. Kita cari sambungan belakang kalau ada sambungannya. Kalau teman-teman nggak ada, dari samping. Jadi ada jahitan. Saya mulainya dari belakang saja sini. Ini bawah belakang ya. Saya mulai dari sini. Ini potongannya itu agak melengkung teman-teman, jadi nggak rata, jadi agak kayak melengkung gitu ya, oval gitu ya. Saran saya bagian bawahnya itu lipatannya kecil saja, jangan lebar-lebar, nanti susah kalau terlalu lebar, melintir. Apalagi kalau buat pemula belum tahu cara trik nariknya. Nah, kalau jahit seperti ini, kalau agak melengkung, teman-teman tarik bagian bawahnya, atasnya didorong sedikit saja. Kalau nggak didorong pun jangan ditarik yang atasnya, yang bagian oblasan ini ya. Jadi seperti itu caranya. Ingat bagian bawahnya yang ditarik, atasnya dibiarkan saja. Jadi biar nggak melintir. Nariknya itu juga pakai feeling. Kalau kira-kira melengkung banget, nariknya banyak gitu. Yang ditarik bagian yang sisi bawahnya. Ini kan, jadi ini kalau dilipat ada sisi atas, yang ini sisi bawah. Yang ditarik yang di bawahnya. Jadi nanti nggak melintir. Sekalipun ada paling sedikit gitu. Disetrika juga nanti rapi. Nah ini sebenarnya ini melintir nih, cuman nggak kelihatan. Dikit. Ini saya lipatannya cuma 1 cm kurang lebih. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya hasil jahitannya. Kita pergunakan ini teman-teman. Jadi listnya itu yang ini. Ini kemarin kan polanya ini ya. Nah ini polanya dipotong pas untuk pola bisban leher. Tapi ingat potongannya itu harus yang serong, kain serong biar bisa melar ya. Ingat potongan serong biar nanti hasilnya bagus. Kemudian silahkan teman-teman yang ini disetrika, kemudian dilipat ya, dilipat, disetrika, dilipat, biar nanti gampang untuk penjahitannya. Nah ini saya sudah setrika teman-teman, saya sudah bikinkan, saya setrika. Nah ini jadi dilipat seperti ini nanti hasil jadinya. Nah ini kan udah disetrika ya. Oke, yang tadinya, oh ya kalau teman-teman lupa bikin ukurannya berapa sih? Awalnya yang ini itu ukurannya 4 cm teman-teman. 4 cm ya, 4 cm. Kemudian panjangnya sesuaikan dengan lingkar kerung yang ini lehernya, yang penting lebarnya 4 cm. Nah setelah dilipat jadinya kan 2 cm ininya lipatannya, kira-kira seperti ini ya.
kemudian setelah disetrika, dirapikan seperti ini, nanti kita tinggal pasang di bagian ini. Oke, saya ajarkan cara penjahitannya, cara pemasangannya. Oke, baiklah, kita mulai untuk penjahitannya. Sebelum dijahit, sebaiknya teman-teman rapikan dulu bagian ini. Misalkan kalau ini ya, bagian belakang ini kan ada sambungan. Silahkan kampuhnya dimatikan. Kalau saya udah jahit nih ya, ada jahitannya, biar nggak kempleh-kempleh atau nggak ke satu arah saja. Kemudian bagian ininya silahkan dipotong kalau misalkan belum rata. Jadi nanti biar hasilnya lebih rapi. Kalau antara kanan dan kiri belum rata sebelum sejar. Kemudian bagiannya ini, kampuhnya dipegarkan juga. Ini kampuhnya saya sarankan dipegarkan, diseka, kemudian dijahit. Nah ini dimatikan. Nanti biar nanti nggak ganggu pada saat penjahitan. Oke, satunya saya matikan juga ya. Nah, oke. Sekarang kita mulai untuk pemasangannya. Caranya gampang, kita tempelkan saja. Pastikan ininya udah disetrika teman-teman ya. Sebenarnya kalau dilipat langsung jahit juga bisa, cuman biasanya agak sulit kalau untuk pemula. Dan pastikan teman-teman silahkan kalau bikin seperti ini, ininya itu nyampe, jangan sampai kurang ya. Saya perkirakan ini udah sisa teman-teman. Nah, saya jahitnya dari sisi luar, nanti saya lipat ke dalam. Karena ini 1 cm teman-teman ya, 2 cm, kita jahitnya 1 cm saja. Jadi pastikan di ujungnya ini dipaskan, kemudian dilebihkan ya sedikit saja ya buat lipetan nanti. Cukup lebihnya 1 cm saja. Nah, kita jahitnya di sini. Ini kita bagi 2 saja atau lebih ke arah sini juga nggak apa-apa. Jadi ini misalkan ini agak tengah sini, segini saja dikit nggak apa-apa. Oke, tak jahit ini. Kemudian, nah jahitnya seperti ini saja. Ingat jahitnya dari sisi luar leher ya, dari sisi luar baju. Nanti akan dilipat ke dalam soalnya. Dan ini yang bagian lipatan, ini bagiannya pinggiran lipatannya. Jahitnya perlu ditarik nggak perlu. Jadi kedua-duanya, bagian untuk yang bawah dan untuk lapisannya, untuk bisbanya itu nggak perlu ditarik. Kalau untuk yang teknik seperti ini sangat cocok buat yang pemula ya. Ini saya sarankan seperti ini saja. Kalau yang dibungkus itu agak susah kalau menurut buat pemula, yang menurut saya ya. Saya sudah pernah ajarkan beberapa tipe penjahitan bisban. Nanti silahkan boleh pilih sesuai selera ya, biasanya tergantung kemahirannya juga. Kalau sudah mahir nggak pakai yang cara seperti ini. Ini cukup gampang menurut saya. Tinggal ditempelkan dulu. Sebelum ditempel disetrika. Oke, bentar saya jahit ya, ini sampai ujung dulu. Nah, ini udah sampai ujung. Ini ujung sebelahnya ya. Ini saya potong, sisakan dari ujung sini 1 cm saja. Potong. Oke. Kemudian langkah selanjutnya, silahkan teman-teman bagiannya ini kita perkirakan dulu. Jadi kalau dilipat seperti ini, nanti kira-kira itu ini kelihatan nggak yang bagian ini. Kalau ini kebanyakan silahkan dipotong. Jadi dipotong saja. Ini sisakan setengah senti. Jadi atau setengahnya dari ini. Jadi dari sisa ini nanti kan akan dilipat seperti ini ke dalam. Nah nanti kalau nggak dipotong nanti dia akan kelihatan yang ininya, kampuhnya ini. Ya biar lebih rapi dipotong saja. Saya potong, sisakan setengah senti saja. Kalau misalnya teman-teman jahitnya tadi banyak, ya pokoknya dipotong biar nanti nutupi ininya, area ininya biar lebih rapi. Nah, langkah selanjutnya
kita tinggal setik saja ininya. Ini diarahkan ke sini, kemudian kita setik tindes ya, yang ininya ditindes ke sini. Oke, ingat tadi nindesnya sebelah sini ya, jadi bagian bisbanya di sebelah sini, dan kampuhnya tetap arahkan ke sini, ke atas seperti ini. Ini tujuannya biar nanti kalau kita lipat itu lebih gampang. Kalau kita ngelipat udah ditindes itu lebih gampang seperti ini. Oke, sebenarnya setelah tahapan ini teman-teman boleh lipat seperti ini, nanti dijahit langsung sininya. Cuman saran saya kalau ingin hasilnya lebih bagus, ini kan masih ada kampuh nih, sedikit sekitar setengah senti tadi ya. Ini bagian yang melengkung, karena bagian leher semuanya melengkung, diceklik dulu. Ingat, tapi bagian yang kampuhnya saja diceklik sedikit-sedikit. Soalnya kadang-kadang ini narik kalau nggak diceklik seperti ini. Nah, sedikit saja ya, ini kan ada ceklikan nih. Saya ceklik pokoknya di jarak sekitar ya 2 sentian gitu, nggak usah rempet-rempet sampai area ujungnya. Ingat, ini tujuannya biar lebih bagus bentuknya. Mungkin teman-teman pernah bikin jadi bisban seperti ini, tapi bentuknya itu kurang bagus, nggak ngeplek. Nah itu kalau ininya nggak diceklik seperti itu kadang-kadang. Ini lebih rapi. Nah, oke. Sekarang tinggal kita lipat ke sisi dalam. Ingat, ujungnya dilipat dulu, caranya seperti ini. Diratakan dengan bagian yang sini ya, diratakan. Kemudian kita lipat ke sini. Oke, sekarang tinggal kita jahit. Jahitnya di ujung bagian bisbannya sini. Seperti ini. Nah, ini saya tindes seperti ini. Kemudian trik dari saya, kalau teman-teman jahit bagian yang melengkung ini agak ditarik seperti ini, nggak apa-apa nih. Jadi sambil ditarik, jadi nanti biar bentuknya itu dia ngikutin lengkung kerung leher, jadi hasilnya itu lebih ngeplek nantinya, nggak berkerut di sisi luarnya. Oke, saya jahit sampai pol. Nah, setelah hampir sampai di sini ya, sampai ini ujungnya dilipat dulu, dipersiapkan ya, nanti biar lebih gampang, diratakan dengan sisi ininya ya, dilipat seperti ini. Oke, bentar. Jadi pastikan bagian ininya jangan dongol nantinya ya, ujung yang ini jangan dongol, pokoknya biar nanti lebih rapi ke sembunyi. Dongol itu apa, kelihatan ya. Terus, nah ini dirapikan, kemudian di-uncheck, dimatikan. Oke, nah jadi seperti ini teman-teman hasilnya ya setelah kita jahit untuk bisbannya. Kalau teman-teman tadi misalkan bagian ininya itu tadi yang dalam itu nggak diceklik, biasanya di sini tuh lawan kayak melintir, kemudian jatuhnya juga kurang bagus, kurang rapi ya. Kalau teman-teman nggak pakai kain yang serong, agak ketarik di bagian belakangnya sini, pokoknya area melengkung itu kurang bagus. Kalau ini nanti jadinya rapi, ngeplek juga ya, seperti ini, mengikuti bentuk kerung leher. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan untuk pembuatan pemasangan kancingnya di sini ya, pembuatan lubangnya. Karena kancing kan kita butuh lubang. Nah, nanti saya akan pergunakan sepatu ini teman. Untuk lubangnya saya pergunakan mesin jahit ini dan menggunakan tambahan
sepatu YS Star YS 4455 untuk mesin jahit high speed ya. Jadi buat teman-teman mungkin untuk detailnya silahkan teman bisa cek di video yang lain. Untuk penggunaan sepatu ini ya, ini cukup bagus kalau untuk bikin lubang kancing. Dan mungkin teman-teman yang punyanya seri ini mesinnya high speed. Tapi kalau punyanya yang mesin hitam bisa pergunakan YS 4454. Oke. Nah seperti itu. Sebelumnya saya tandai dulu nanti untuk area lubangnya. Caranya seperti ini, karena ini kan cuman segini ya pendek. Ini bikin lubang kancing di sini saja satu. Nanti saya akan coret di sini atasnya, kemudian ke bawah. Pokoknya posisikan di tengah saja ya ininya, tengah. Kemudian di sini paling posisinya di sini, tengah bagi dua saja. Jadi dari ini kira-kira bagi dua ya paling 5 di sini posisinya. Oke, nanti ada lubang. Nah, set. Nanti posisinya lubang di sini ada 2 ya. Oke, sebentar saya mau instalasi dulu untuk alatnya karena ini perlu dilepas dulu sepatu yang lama, ganti sepatu lubang kancing itunya ya startnya. Oke. Ini sudah saya pasang alatnya teman-teman, saya tinggal lubangi, udah saya tandai ya ini. Nanti saya pin kancingnya segini. Oh ya teman-teman, kalau untuk video detailnya instalasi sepatu ini untuk mesin jahit high speed, nanti silahkan cek di video yang lain, saya jelaskan secara detail. Untuk penyetelan ukurannya ya, yang ini saya sudah jelaskan, nanti simak di video yang lain. Untuk link videonya saya sertakan nanti di bagian deskripsi ya, biar gampang nyarinya. Oke, langsung saja saya lubangi. Oke, sudah ditandai. Saya posisikan startnya dari sini. Oke, bentar tak tarik dulu ini benang atasnya biar nanti nggak lepas. Oke, oh ya, tips dari saya sekali lagi, kalau teman-teman menggunakan alat lubang ini pada mesin high speed, silahkan pergunakan speed yang rendah saja, jangan terlalu ngebut, nanti bisa putus benangnya kalau terlalu ngebut ya. Jadi pelan-pelan saja, pelan-pelannya mesin high speed juga udah kenceng ya menurut saya. Oke, nah jadi seperti ini teman-teman ya hasilnya untuk daster lengan setali anaknya. Seperti ini udah jadi, sudah saya pasangi kancing untuk lubangnya. Oke, silahkan dicoba, nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan untuk penggunaannya untuk penjahitan daster ini. Sekali lagi, perbedaan daster lengan setali adalah pada bagian lengannya teman-teman. Ini sampel untuk anak-anak, saya bikin yang ini sudah 8 tahun dan lengannya kan polos. Kalau untuk yang daster reguler biasa itu seperti ini, sebenarnya bentuknya mirip kalau sekilas. Nah, ini ada sambungan di bagian lengannya di sini.
Tapi kalau untuk penjahitan semuanya itu sama, ini ada sambungannya. Kenapa saya bikinkan yang versi tali itu untuk memudahkan buat para pemula yang susah atau belum bisa menjahit kerung lengan. Kalau untuk pemula biasanya kan susah ya, kalau bagian ini ya suka kepanjangan lah, nggak nyampe gitu ya, walaupun polanya udah pas, tapi kadang-kadang jahitnya itu nggak pas gitu ya. Nah itu saya sarankan kalau buat pemula yang nggak mau pusing masang kerung lengan bisa pergunakan menjahit bikin yang daster tali. Sudah ada versi yang anak-anak dan juga yang dewasanya. Ini modelnya seperti ini, sama saja cuma hanya beda ukuran. Nah ini ya, ini yang dewasa untuk anak-anak. Oke, untuk jahitnya sama saja untuk prosesnya. Sekali lagi buat teman-teman yang bikin daster seperti ini, yang pingin bikin, yang belum bisa bikin polanya, untuk videonya kan sudah ada ya, tinggal ikuti dari awal. Sudah ada pola jiplak ya teman-teman seperti ini. Ini untuk pola jiplak dan ini untuk pola instan. Sekali lagi pola instan ini sudah dalam bentuk potongan. Kalau untuk anak-anak itu sudah ada berdasarkan usia, mulai dari usia 2 tahun, 4 tahun sampai 12 tahun, silahkan dipilih udah potongan. Nah kalau yang ini all size, kalau untuk yang ini versi yang dewasanya itu malah ada 9 ukuran. Yang untuk daster ada 5 ukuran. Kalau yang untuk anak-anak ada 6 ukuran ya untuk daster ya. Jadi dalam satu lembar ini tinggal dijiplak menggunakan kertas jiplak transparan. Silahkan pilih. Kalau yang ini udah potongan ya, tinggal pakai yang pola instannya. Kalau yang jiplak lebih ekonomis karena dalam satu lembar udah ada beberapa ukuran sekaligus. Oke. Oh ya, sekali lagi untuk pemesanan bisa teman-teman beli untuk pola instan dan jiplaknya itu ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan juga Lazada di Jamblang Store ya, toko online saya. Atau bisa juga pesan lewat WhatsApp, nanti nomornya saya sertakan di bagian deskripsi video ini. Baiklah teman-teman, saya Sumanto dari Jamblang Studio. Selamat belajar dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.